Semua ini berkaitan karena konteks investigasi jurnalistik kami adalah kebohongan global yang diterapkan dalam sistem, sehingga semua orang, termasuk para pakar, tak sadar dan tak pernah mempertanyakan. Mohon izin Pak, ada 3 hal penting yang kami laporkan pada episode ini. Pertama, di awal tahun 2021 ini beredar uang sekitar 5.900 triliun rupiah, tapi tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia dan tidak masuk dalam neraca Bank Indonesia. Ini kan lucu Pak, kalau ada uang pecahan Rp50.000 yang tidak diterbitkan oleh BI, semua orang ribut. Katanya membahayakan perekonomian. Nah, ini ada uang 5.900 triliun rupiah beredar padahal tidak diterbitkan oleh BI, tidak ada di neraca BI. Membahayakan perekonomian atau tidak? Dan gak ada satupun para pakar yang mempertanyakan. Topik kedua, berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia, uang rakyat sekitar 2.000 triliun rupiah digunakan oleh BI untuk kasih utang pada pemerintahan-pemerintahan asing, bank-bank sentral asing, dan perusahaan-perusahaan elit asing yang kaya raya. Dan gak ada satupun para pakar yang mempertanyakan. Topik ketiga, ironisnya, sementara uang rakyat 2.000 triliun rupiah digunakan untuk mendanai asing, kita justru nambah utang 1.700 triliun rupiah pada asing selama 6,5 tahun terakhir sejak periode tahun 2014 lalu. Dan lucunya, nggak ada satupun profesor doktor para pakar yang mempertanyakan hal ini. Sama seperti nggak ada satupun profesor doktor para pakar yang mempertanyakan dasar ilmiah untuk memvonis orang terinfeksi COVID. Karena semua itu sesuai dengan perintah Ndoro Tuan Global. Kalau sudah sadar dengan fakta dan data seperti ini, apakah pantas kita masih percaya bahwa sistem global, apakah itu sistem keuangan, sistem kesehatan, dan lain-lain, diterapkan untuk kebaikan rakyat Indonesia? Laporan investigasi jurnalistik ini kami sampaikan sesuai dengan fungsi pers untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai misi pers untuk mengawal tujuan bernegara. Kita mulai dari topik yang pertama tentang uang 5.900 triliun rupiah yang diedarkan bukan oleh Bank Sentral. Kita lihat data resmi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, disingkat SEKI, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Video ini dibuat bulan Februari 2021 dan data terakhir yang tersedia adalah November 2020. Kita lihat uang beredar luas atau M2 di bulan November 2020 jumlahnya 6.817 triliun rupiah. Kita catat, rupiah dalam peredaran di Indonesia yang berbentuk M2 jumlahnya 6.817 triliun rupiah. M2 adalah uang kertas dan koin atau M0, ditambah cek dan giro atau M1, ditambah tabungan dan simpanan jangka pendek M2. Ini belum termasuk M3, deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Artinya, uang yang beredar itu sebenarnya jauh lebih banyak lagi. BI ini mengikuti Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, yang sudah tidak mau mengumumkan uang M3 dalam peredaran sejak tahun 2006. Ini adalah settingan, sehingga 2 tahun kemudian ketika ada krisis ekonomi Amerika 2008, Fed melakukan bailout sampai $29 triliun, uang yang beredar sudah tidak terlacak lagi. Bayangkan, di Indonesia kasus bailout Bank Senturi yang juga terjadi di tahun 2008, 6,7 triliun rupiah saja sudah geger. Di Amerika, bailout $29 triliun itu sekitar 56.500 triliun rupiah. Nggak ada yang dipenjara. Dan rakyat pun nggak boleh tahu siapa saja yang menerima duit bailout senilai 56.500 triliun rupiah itu. Itulah hebatnya Bank Sentral yang independen. Baik pemerintah maupun rakyat nggak boleh mengaudit Bank Sentral. Dan Fed ini bukan pemerintah Amerika. Modus nekolim atau globalis memang seperti itu. Punya kekuasaan mutlak tapi nggak ada yang ngaudit. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti korup. Kalau sudah paham betul sistem global, kita akan tahu betapa mudahnya menipu orang sedunia. Karena kebanyakan orang hanya nurut pada ndoro-ndoro tuan Fed, IMF, World Bank, WHO, dan lain-lain. Padahal nggak ada yang ngaudit. Kembali pada statistik BI.
Teori yang diajarkan di sekolah, bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang punya hak monopoli untuk menerbitkan dan mengedarkan uang. Kalau ada lembaga lain yang menerbitkan uang selain bank sentral, pasti ditangkap. Jadi, teori dan persepsinya, uang M2 6.817 triliun rupiah itu semuanya diterbitkan oleh BI dan masuk dalam pembukuan neraca BI. Betul kan, Pak? Salah. Kita lihat laporan tahunan Bank Indonesia per 30 Desember 2020. Di neraca BI, uang dalam pendaftaran, maksudnya uang yang diterbitkan oleh BI, jumlahnya 899 triliun rupiah. Uang dalam peredaran ini dibukukan di neraca bagian liabilitas. Artinya, uang dalam peredaran sebesar 899 triliun rupiah ini adalah kewajiban dan tanggung jawab Bank Indonesia. Kita salin angkanya. 899 triliun adalah uang yang diterbitkan dan diedarkan oleh BI masuk dalam neraca liabilitas, artinya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Bank Indonesia. Kita bandingkan dengan statistik tadi. Uang dalam peredaran M2 6.817 triliun rupiah. Ini adalah statistik, bukan neraca. Apa bedanya statistik dengan neraca? Neraca itu adalah harta kekayaan kita. Aset kekayaan kita berapa? Kewajiban atau utang kita berapa, kekayaan bersih kita berapa. Itu adanya di neraca. Statistik itu bukan harta kekayaan. Misalnya, saya ini petugas penitipan sepeda. Tugas saya nyatet jumlah sepeda yang dititipkan pada saya. Katakan jumlahnya 10 sepeda. 10 sepeda yang diparkir di situ bukan punya saya, nggak ada di neraca saya. Dari kedua angka ini, artinya ada sekitar 5.900 triliun rupiah uang sah yang beredar, tapi tidak masuk dalam neraca BI. Bukan kewajiban dan tanggung jawab BI. Kenapa? Karena memang uang sebesar 5.900 triliun rupiah itu tidak diterbitkan oleh BI. Kalau jumlah yang tercantum di neraca BI, 899 triliun itu pasti ada SK-nya. Nggak usah nanya pun kita percaya, karena ada di buku neraca yang sudah diaudit. Tapi kalau yang 5.900 triliun itu nggak ada SK-nya. Tidak ada di neraca liabilitas BI, artinya bukan kewajiban dan tanggung jawab BI. Silakan buktikan bahwa uang dalam peredaran sebesar 5.900 triliun rupiah itu tidak pernah diterbitkan oleh BI. Mohon agar Pak Presiden atau para anggota DPR atau rekan-rekan pers dan juga para pemirsa rakyat Indonesia minta kepada Bank Indonesia mana surat keputusan BI untuk menerbitkan uang sejumlah 5.900 triliun rupiah itu. Jangan nanya opini atau pendapat, tapi minta fakta dokumennya. Sudah pasti nggak ada. Karena memang bukan BI yang menerbitkan, makanya nggak ada di neraca BI, adanya di statistik. Melihat fakta dan data seperti ini, pasti banyak bantahan gagal paham. Pertama, orang yang gagal paham akan berusaha membantah. Yang 6.800 triliun itu kan M2, yang diterbitkan oleh BI adalah M0. Itu adalah hal yang berbeda. Iya, masalahnya yang menerbitkan M1 dan M2 itu siapa? Kalau diterbitkan oleh Bank Sentral, sudah pasti masuk dalam neraca BI. Masa ada uang beredar 5.900 triliun rupiah lebih, tapi tidak masuk dalam liabilitas neraca BI? Yang menerbitkan siapa? Ada di neraca mana? Liabilitas atau tanggung jawab siapa itu duit? Bantahan gagal paham kedua, kan memang tidak semua uang harus dicetak. Ya silakan aja kalau uangnya cuma elektronik dan tidak dicetak. Masalahnya yang menerbitkan siapa? Kalau tidak masuk di neraca BI, berarti ada pihak lain selain BI yang bisa menerbitkan uang elektronik. Bantahan gagal paham ketiga, kalau uangnya dicetak nanti malah inflasi. Nah, inilah contoh bantahan ngawur. Udah jelas ada di statistik BI dan uangnya nyata bisa dibelanjakan. Walaupun tidak dicetak, tetap aja nambah uang dalam peredaran. Ini sudah inflasi. Bantahan gagal paham keempat, yang dicetak memang cuma 899 triliun itu. Yang 6.800 triliun adalah uang hasil transaksi. Ini orang pasti nggak ngerti debit kredit. Transaksi tidak menambah uang dalam peredaran.
Selembar uang 1.000 perak, mau dibelanjakan 1.000.000 kali pun, uangnya tetap aja selembar 1.000 perak itu. Lantas, kalau bukan BI yang terbitkan, siapa yang terbitkan uang sebesar 5.900 triliun itu? Ini baru pertanyaan bermutu. Kita bedakan dulu antara nyetak uang dengan menerbitkan uang. Kalau nyetak uang, yang nyetak peruri. Tapi yang menerbitkan uang itu BI. Peruri cuma tukang cetak. Yang bertanggung jawab liabilitas neraca adalah BI. Itu kalau uang kertas dan koin yang 899 triliun itu. Sudah pasti betul, nggak perlu dipertanyakan. Ternyata di luar uang kertas dan koin yang 899 triliun itu, ada lagi uang sebesar 5.900 triliun yang beredar. Bukan berupa uang kertas dan koin, melainkan uang elektronik yang ada di buku cek, buku giro, tabungan, ATM, kartu kredit, dan lain-lain. Uang elektronik alias M1 M2 ini memang nggak pernah diterbitkan oleh BI, makanya nggak ada di neraca BI. BI tidak bohong, hanya mengikuti sistem global yang diajarkan di sekolah. Saya sudah jelaskan panjang lebar selama 1 jam di episode 16. Ini adalah akibat dari sistem fractional reserve yang diadopsi dalam Undang-Undang Bank Indonesia tahun 99 yang ditandatangani oleh Presiden Habibie. Dalam Undang-Undang BI disebut Giro Wajib Minimum atau GWM. Sistem fractional reserve ini digunakan oleh Bank Sentral Amerika, makanya disebut Federal Reserve. Elit globalis ini memang niat membanjiri perekonomian dengan uang dari langit tanpa modal. Membanjiri rakyat dengan utang lewat perbankan yang memang mereka kuasai sejak ratusan tahun lalu. Dengan sistem fractional reserve ini, uang dalam peredaran bertambah setiap kali bank-bank komersial kasih kredit ke nasabah. Jadi, tiap kali bank-bank swasta, bank BUMN, bank syariah, BPR, dan lain-lain kasih kredit ke nasabah, itu artinya nambah uang dalam peredaran. Tiap kali keluar kredit baru, itu sebenarnya bank-bank komersial menerbitkan uang baru tanpa disadari. Yang diterbitkan bukan uang kertas dan koin, melainkan uang-uang elektronik yang ada di ATM, buku cek, buku giro, tabungan, dan lain-lain. Paper money is created by the central bank. We can read that on the banknote. If anyone else tries to create this kind of money, and if they get found out, they will go to jail for counterfeiting. Electronic money, however, is a little trickier. The accounts that we have in our banks are called deposit account. And that may sound as if, okay, so this kind of money is just this kind of money deposited in the bank. And in principle, that could be the case. It is, however, very misleading in terms of understanding how money works in the economy. Because electronic money is created by commercial banks when they issue new loans. Private banks create money out of nothing and lend it at interest. Now, that sounds absurd. When I teach sophomores, about money in banking and how banks, they never believe it. And so you have to go through it again and again. Yes, banks really do create money. They really do. Here's how it happens. And it's absurd, and they're right to doubt that could possibly be what's really going on. But it is. Modus operandinya seperti ini.
Misalnya, si A simpan uang cash 1 juta rupiah. Anggaplah 1 juta rupiah itu adalah satu-satunya uang kertas yang beredar di Indonesia. Nggak ada uang kertas lain selain 1 juta rupiah itu. Uang cashnya disimpan di bank. Si A dapat kartu ATM. Kemudian, oleh bank, sebagian kecil, katakan 100 ribu rupiah, disisihkan, disebut fractional reserve atau giro wajib minimum. Yang 900 ribu disalurkan sebagai kredit pada si B. Dapat kartu ATM juga. Secara akunting, di mata bank semuanya benar, nggak ada yang salah. Masalahnya ada di luar bank, yaitu di alam nyata perekonomian. Si A dengan kartu ATM-nya bisa belanja 1 juta rupiah. Sementara si B juga dengan kartu ATM-nya bisa belanja 900 ribu rupiah. Jadi, uang elektronik sebesar 1,9 juta rupiah bisa dibelanjakan pada saat yang bersamaan. Padahal, uang sebenarnya yang dicetak BI cuma 1 juta rupiah tadi, masih utuh ada di bank. Tapi, di luar bank, uang elektronik bisa dipakai belanja 1,9 juta rupiah. Inilah penggandaan uang secara elektronik tanpa disadari oleh pihak banknya sendiri. Makanya selalu dikatakan, kalau semua orang tarik uang cash dari bank, maka uangnya nggak akan cukup. Alasannya, tidak semua uang dicetak. Terus, yang terbitkan uang elektronik siapa? Uang giral itu adalah penggandaan dari uang kartal menjadi uang elektronik ketika bank-bank swasta kasih kredit ke nasabah. Inilah fakta yang tidak diajarkan di sekolah. Jadi tiap kali bank komersial kasih kredit, begitu kredit bank dimasukkan dalam cek, giro, atau tabungan nasabah, itu artinya nambah M1 atau M2. Dilaporkan oleh bank ke BI. Bank sentral hanya mencatat statistik. Seperti contoh tadi, petugas penitipan sepeda nyatat berapa sepeda yang diparkir di halaman. Boro-boro menjaga stabilitas moneter. Orang yang terbitkan uang M1 dan M2 itu adalah bank-bank komersial tiap kali kasih kredit ke rakyat lewat sistem fractional reserve. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pentolan elit global, Henry Ford. Untung rakyat gak ngerti cara kerja perbankan dan moneter. Sebab kalau rakyat tahu akan ada revolusi sebelum besok pagi. Ini adalah bukti betapa mudahnya membohongi rakyat sedunia kalau memiliki sistem global yang diajarkan di sekolah. Sehingga semua orang bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar dengan sistem perekonomian yang dia kuasai di seluruh dunia. Kenapa sistematis? Karena mereka bergerak begitu halus, step by stepnya, jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Kemudian masif, karena mereka semua bergerak di seluruh dunia, di dalam seluruh sendi kehidupan, tidak ada yang lolos. Pada episode 28B mendatang, kami akan laporkan kepada Pak Presiden bahwa uang rakyat sekitar 2.000 triliun rupiah digunakan oleh BI untuk mendanai pemerintahan-pemerintahan asing, bank-bank sentral asing, dan perusahaan-perusahaan elit asing yang kaya raya dengan bunga yang relatif rendah. Sementara selama 6,5 tahun terakhir sejak periode 2014, kita harus tambah utang pada asing sekitar 1.700 triliun rupiah dengan bunga yang lebih tinggi. Kenapa BI tidak pinjamkan saja yang 2.000 triliun itu pada pemerintah dan rakyat dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga? Pasti banyak yang nggak setuju karena tidak sesuai dengan kitab suci baru, pasar bebas, independensi bank sentral, new normal, new world order. Viva Republik Indonesia, salam people power.